Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai materi semangat komitmen kebangsaan pendiri bangsa. Pada bagian 1 yaitu makna semangat dan komitmen pendiri bangsa. Semangat kebangsaan. Apa itu semangat kebangsaan? Semangat kebangsaan itu adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya kesadaran untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi dari setiap pribadi kepada negara atau bangsa. Biasanya semangat kebangsaan itu identik dengan nasionalisme dan patriotisme. Perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar salah satu bangunan kerajaan Majapahit. Selanjutnya, ini adalah Gajah Mada. Gajah Mada adalah Majapati Majapahit. Apa yang terkenal dari kedua gambar berikut? Yaitu adalah Sumpah Palapa. Nah, Sumpah Palapa ini salah satu bukti semangat kebangsaan. Semangat yang kuat untuk menggapai cita-cita pribadi maupun cita-cita kerajaan Majapahit untuk mempersatukan Nusantara. Yang kedua yaitu ada arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI, yaitu satu kata yang berarti satu atau tidak terpecah belah. Semua yang terkandung di sini adalah corak yang beraneka ragam, menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Jadi, sebuah negara akan membangun kokoh masyarakat yang memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Berikut bentuk semangat dan kesatuan kebangsaan diwujudkan dengan lahirnya simbol-simbol kenegaraan. Seperti yang pertama, ini ada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, ada lagu Indonesia Raya atau lagu kebangsaan. Yang ketiga, ada bendera negara, bendera merah putih. Yang keempat, ada lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Bagian ketiga yaitu semangat perjuangan pendiri bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tokoh yang pertama yaitu ada Insinyur Soekarno. Jadi Insinyur Soekarno ini adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901. Pada tanggal 4 Juli 1927, Insinyur Soekarno bersama teman-temannya mendirikan sebuah partai yaitu Partai Nasional Indonesia. Komitmen dan perjuangan Insinyur Soekarno untuk merdeka menyebabkan Insinyur Soekarno dijebloskan ke penjara Bancau, Bandung selama 8 bulan atas tuduhan pemberontakan. Pada tahun 1930, Insinyur Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Insinyur Soekarno menyusun suatu vladio yang berjudul Indonesia Menggugat. Hal tersebut membuat Belanda semakin marah dan akhirnya membubarkan PNI atau Partai Nasional Indonesia. Semangat dan komitmen Insinyur Soekarno untuk memerdekakan Indonesia tidak hanya sampai di situ. Setelah keluar dari penjara, Insinyur Soekarno bergabung ke Partai Partindo. Setelah Belanda mengetahui hal tersebut, Insinyur Soekarno kembali ditangkap, kemudian diasingkan ke Flores. Selama 4 tahun kemudian diasingkan ke Bengkulu. Dan pada akhirnya dibebaskan pada tahun 1942. Berikutnya, tokoh yang kedua ada Mohatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Mohatta merupakan organisator, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, dan juga wakil presiden pertama di Indonesia. Pada tahun 1921, ia menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung pada suatu perkumpulan pelajar tanah air, yaitu Indische Vereniging. Namanya berubah menjadi Perhimpunan Indonesia.
Pada tahun 1922, ia ditunjuk sebagai Bendahara Organisasi Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1925, ia ditunjuk sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1927, Hatta bergabung di Liga menentang imperialisme dan kolonialisme, dan hal tersebut menyebabkan ia ditangkap oleh Belanda. Hatta berpidato dengan pidato pembelaannya, yaitu yang berjudul Indonesian Free, dan ia pun dibebaskan. Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia bahkan pernah menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta inilah pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan menangkap para pimpinan partai selanjutnya yang diasingkan ke Digul, Papua. Hatta diberikan penghargaan berupa Bintang Republik Indonesia kelas 1 sebagai tanda kehormatan tertinggi atas perjuangannya bagi Republik Indonesia. Semangat dan komitmen kebangsaan bukan hanya ditunjukkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, banyak tokoh pendiri negara lainnya yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan yang kuat. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.